Selamat datang di podcast Pemira KM ITERA 2024 segmen kedua. Di sini saya selaku host Rizky Heno Akbari sudah ditemani dengan dua bakal calon presiden mahasiswa KM ITERA. Boleh dari masing-masing dulu perkenalkan diri dulu dari pasangan nomor satu dulu. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fadil Alfitra Budi, biasa dipanggil Fadil, dari program studi Teknik Informatika Angkatan 2022, selaku calon presiden mahasiswa Kabinet KM ITERA nomor urut 1. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizky Saputra dari program studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Teman-teman bisa panggil Iki, saya selaku calon presiden mahasiswa nomor urut 2. Oke, jadi satu dari namanya Fadil dari IF, satu lagi dari Tambak. Iya. Oke. Di sini mungkin aku kasih kesempatan buat teman-teman untuk menjelaskan alasan utama teman-teman kenapa mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa KM. Mungkin dari dari. Ya, alasan yang utama ya sebenarnya ini tuh berawal dari saya mengikuti beberapa organisasi ataupun melihatlah abang kakak kita dulu berkecimpung di kabinet KM ITERA yang pada akhirnya saya terobsesi di situ untuk meneruskan apa yang sudah mereka bangun. Kemudian pada akhir ini mengalami juga beberapa keresahan pribadi dan saya bawa keresahan itu ke kelompok teman-teman sekitar saya dan alhamdulillah teman-teman juga mengalami keresahan yang sama dan pada akhirnya kami sepakat untuk menaikkan keresahan ini dan mengeksekusinya lewat presiden mahasiswa. Itu dari saya. Mungkin kalau dari saya tuh pertama dulu saya melihat ya Kabinet KM ITERA ini sebagai sebuah organisasi yang menurut saya tuh sangat wah. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena dari yang saya rasakan Kabinet KM ITERA itu memang benar-benar memberikan manfaat gitu, terutama kepada saya dulu sebagai mahasiswa baru. Nah, kemudian sering berjalannya waktu ada keinginan dari diri saya bahwasanya, oh saya bisa nggak sih untuk bergabung ke kabinet dan apa yang bisa saya berikan manfaatnya gitu ke teman-teman. Kemudian seiring berjalannya waktu juga ternyata yang saya rasakan kalau kita bilang kondisi kabinet sekarang itu banyak menimbulkan keresahan dari diri saya. Kenapa? Karena banyak yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi idealis saya gitu, apa yang menjadi pandangan saya terhadap kabinet. Oleh karena itu dari sini saya bangkit dan saya mengembalikan lagi apa yang menjadi idealis saya, apa yang menjadi pandangan saya dan apa yang menjadi tujuan saya untuk ke kabinet dengan mengembalikan lagi bisa dibilang marwah dari kabinet dan peran dari kabinet untuk ke teman-teman mahasiswa ITERA. Mungkin seperti itu. Oke, jadi dua-duanya berangkat dari keresahan ya saya tangkap ya. Keresahan masing-masing di mana ingin mencurahkan juga dan ingin disampaikan nanti di masa kepemimpinan nanti ya. Oke, lanjut ya. Apa yang ingin teman-teman capai jika teman-teman terpilih sebagai presiden mahasiswa KM ITERA? Mungkin dari saudara dulu. Apa yang ingin saya capai itu jelas tercantum dalam tujuan saya, dalam visi saya dan dalam mimpi saya adalah untuk mengembalikan lagi keharmonisan antara kita anggota KM ITERA, terutama dari organisasi kemahasiswaan yang ada di ITERA, supaya nantinya kita ini punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan kemampuan diri kita anggota KM ITERA dan juga memberikan kebermanfaatan terhadap masyarakat, baik itu dari dalam kampus ataupun masyarakat yang ada di sekitar ITERA. Mungkin seperti itu yang menjadi tujuan saya. Ya, kalau ngomongin tentang apa yang ingin dicapai ya, sebenarnya cukup satu, tentang keselarasan. Keselarasan antara kabinet KM ITERA dengan semua masa KM ITERA, yang dimana yang ingin saya capai itu ketika arah gerak kabinet KM ITERA itu selaras dengan apa yang dimau dengan masa KM ITERA. Jadi arah gerak kabinet KM ITERA itu tidak sendiri, tetapi selaras dengan teman-teman masa KM ITERA juga, dan itulah yang bakal terjadi, yang bakal menimbulkan keharmonisan di lingkungan kampus kita ini. Sama-sama bawa visi misi harmonisasi dan keselarasan saya lihat juga nih. Oke, lanjut. Teman-teman apakah tidak memikirkan untuk membawa perbedaan atau perubahan ke dalam KM ITERA yang sekarang gitu? Perbedaan seperti ketika nanti menjabat, apa yang teman-teman ingin bedakan dengan dari tahun lalu, apa yang menjadi perubahan, apa yang menjadi perbaikan mungkin atau evaluasi. Nah,
apa perbedaan utama yang teman-teman ingin bawa ketika teman-teman menjadi presiden KM ITERA nantinya ketika sudah terpilih? Mungkin dari Ki dulu. Ya sebenarnya seperti ini, seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang ingin dicapai, keselarasan. Dengan apa dicapai keselarasan itu? Lewat koordinasi dan diskusi dan koordinasi. Ketika kita sudah berdiskusi dan berkoordinasi dengan setiap ketua ormawa dan itu diteruskan ke masanya, akan timbul keselarasan di situ. Maksud saya, kabinet KM ITERA sebelum melakukan sesuatu harus diskusi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti masanya ataupun pihak birokrat. Agar apa? Biar keselarasan itu terjalin antara pihak birokrat ataupun dari masa KM ITERA sendiri. Ya, yang dimana di sini juga merupakan hal yang cukup dianggap remeh lah oleh setiap orang karena secuma koordinasi loh. Tapi di sini koordinasi nggak bisa dianggap remeh juga karena koordinasi lah awal mula semuanya. Ketika koordinasi bagus, semuanya akan berjalan lancar. Namun ketika koordinasi tidak bagus, jangan harap hal-hal selanjutnya bisa dijalankan. Ya, mungkin sedikit banyak saya sepakat dengan saudara Eki karena terlihat dari permasalahan sekarang itu kurangnya koordinasi terutama antara kita anggota KM ITERA, terutama dari kabinet untuk ke ormawa, untuk ke birokrat. Nah, yang menjadi perbedaan nantinya adalah saya akan mengencarkan terkait koordinasi itu, memasifkan lagi komunikasinya, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan birokrat, dengan ormawa, dan juga dengan masa KM ITERA. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nanti itu saya akan lebih berfokus kepada pemenuhan kebutuhan dari anggota masa KM ITERA. Karena kalau kita lihat sekarang mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang esensinya sama, tumpang tindih, kemudian outputnya pun pada akhirnya sama, yang memang tidak sesuai atau tidak terasa dengan masa KM ITERA. Oleh karena itu, saya akan lebih merampingkan lagi kegiatan-kegiatan itu yang memang nantinya akan berdampak dan sesuai dengan kebutuhan dari masa KM ITERA itu sendiri. Di balik pencalonan dari masing-masing teman-teman ini deh, mungkin apakah teman-teman punya sosok inspiratif gitu ya jadi panutan atau sebagai contoh gitu, kenapa teman-teman akhirnya berani terjun ke dalam pesta politik terbesar di ITERA ini? Mungkin dari saudara Kendi dulu. Saudara maaf. Kalau sosok inspiratif bagi saya itu saya melihat dan saya dengar dari cerita mantan presiden kabinet KM ITERA dulu yaitu Bang Wahyu dari Geomatika. Itu yang saya tahu memang Bang Wahyu ini benar-benar mengedepankan terkait kebutuhan dari mahasiswa, benar-benar rela untuk berkorban demi memenuhi kebutuhan mahasiswa, memenuhi kebutuhan KM ITERA. Dari situlah saya berangkat dan memandang bahwasanya peran dari kabinet, peran dari presiden mahasiswa adalah untuk membersamai, adalah untuk mengakomodir dari kebutuhan tiap-tiap mahasiswa itu. Mungkin itulah sosok inspiratif bagi saya. Oke, berarti sosoknya Bang Wahyu berarti ya, gitu. Kalau dari Iki? Sebenarnya sosok inspiratif diri saya sendiri itu ya balik lagi ke diri saya sendiri. Diri saya sendiri lah. Karena moto hidup saya itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari moto itulah yang saya ambil, yang saya jadikan prinsip, itu menggerakkan diri saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Karena ketika saya menjadi presiden mahasiswa, saya harap saya bisa memberikan manfaat secara luas bagi manusia-manusia lainnya, baik itu mahasiswa ITERA ataupun mahasiswa lainnya ataupun masyarakat di luar dari ITERA ataupun sivitas akademika ITERA. Gitu. Oke. Terkait dengan pencalonan teman-teman juga nih. Kan sudah berjalan nih, waktu kampanye sudah berjalan, waktu ada diskusi publik satunya sudah berjalan juga. Apakah ada tantangan tersendiri yang teman-teman hadapi gitu terkait pencalonan teman-teman ini, misalnya kekurangan masa ataupun lain sebagainya gitu loh. Dan ini bisa dievaluasi buat Pak Liki juga gitu. Mungkin dari saudara Liki dulu. Kalau tantangan sih, dibilang tantangan ya pasti ada tantangan, tapi yang paling berat mungkin ada tantangan yang cukup sensitif lah bagi saya. Itu restu orang tua, yang dimana ya restu orang tua menjadi tantangan yang cukup berat lah bagi saya ketika saya meminta restu ke orang tua saya, karena banyak beberapa pertimbangan dari orang tua juga yang memang mementingkan anaknya untuk mengejar hal akademik, tapi di sini kan balik lagi ke
diri saya pribadi, dan alhamdulillah pada akhirnya orang tua mendukung. Alhamdulillah tantangan itu selesai, namun ada tantangan lainnya seperti ya teman-teman yang mulai beda arah ya, seperti itulah. Kalau dari saudara tadi? Terkait tantangan memang banyak gitu kan yang dialami, apalagi mulai dari masa pendaftaran hingga sekarang masa kampanye itu sedikit banyak tantangan yang dialami, seperti terkait pengumpulan massa, kemudian ya seperti yang saudari Iki bilang, teman-teman yang pada akhirnya berbeda arah tujuan. Tapi kalau dari saya pribadi memang tantangan paling berat itu kembali lagi terkait ke restu orang tua, karena memang dari orang tua saya sendiri itu menginginkan sosok yang memang berfokus kepada akademik, berfokus kepada karir. Apalagi kan kalau kita bilang di sini seorang presiden mahasiswa itu kan pasti lebih mengutamakan dari kebutuhan massa, lebih mengutamakan dari kepentingan apa yang dipimpinnya. Nah dari situlah saya kalau boleh cerita itu ada kali sekitar 5 kalian saya ngomong sama orang tua saya suwun lah bahasanya sama orang tua saya, hingga pada akhirnya tepat 2 hari sebelum saya mendaftar itu baru saya mendapatkan restu, karena memang sesulit itu untuk meyakinkan untuk orang tua saya. Oh, sama-sama restu orang tua berarti ya. Problemnya berarti sama ini. Cukup penanganan yang baik dari kedua calon ya untuk gimana menanggapi kritik dari massa gitu loh. Karena kritik itu udah satu yang wajar kan. Free of speech juga gitu. Oke. Mungkin aku mau mengulik terkait lebih dalam dari masing-masing pribadi Capresma ya. Di sini tuh teman-teman pasti sebelum terjun ke bakal calon ini jadi Capresma itu pasti ada organisasi yang teman-teman jalani gitu loh. Mungkin dari saudara Iki dulu, mungkin ceritakan terkait pengalaman organisasinya. Selama berkuliah pertama kali saya berorganisasi itu lewat unit kegiatan mahasiswa kebudayaan lah. Basicnya kebudayaan, yaitu UKM Sriwijaya ITERA dan UKM Batavia ITERA. Ya disitulah mulai langkah awal saya berorganisasi secara legal lah, karena UKM termasuk hal yang legal di ITERA. Dari UKM inilah saya berangkat, kemudian sekarang saya berada di UKM Sriwijaya menjadi staf divisi minat dan bakat, kemudian di UKM Batavia ITERA saya menjadi kepala divisi kaderisasi di tahun 2023 sampai sekarang. Kemudian selesai dari UKM, lanjutlah lagi ke rumah masing-masing, himpunan mahasiswa teknik pertambangan, dan sekarang saya lagi menjadi staf divisi konseptor, yang dimana divisi konseptor merupakan lanjutan dari departemen kaderisasi di himpunan saya. Kemudian lanjut lagi ke hal yang lebih skupnya lebih besar lah, mengurus sebuah kabinet KMITERA, yang dimana lebih spesifiknya saya menjadi staf ahli di Kementerian Harmonisasi Kampus sekarang. Itu untuk pengalaman organisasi saya selama di ITERA. Kalau pengalaman organisasi saya di ITERA itu saya mulai dari rumah saya sendiri, itu dari himpunan mahasiswa informatika ITERA atau ITERA, di mana untuk saat ini saya diamanahkan sebagai anggota tim senator dari HMIF ITERA. Nah, kemudian untuk skup yang lebih luas lagi, alhamdulillahnya saya diterima menjadi bagian dari kabinet Desendra ITERA sekarang pada staf ahli Kementerian Kajian Strategis. Mungkin seperti itu pengalaman organisasi saya. Oke, teman-teman sama-sama berangkat dari background saya tetap pernah menjadi staf ahli KM ITERA ya. Iya. Nah mungkin boleh ceritakan nggak terkait pengalaman berkesan di organisasi KM ITERA selama 1 tahun masih menjabat sekarang? Ya. Dulu. Di organisasi KM ITERA kabinet atau? Iya kabinet. Di kabinet. Sebagai staf ahli. Oke, sebagai staf ahli yang paling berkesan itu sebenarnya menurut saya paling berkesan itu adalah ketika masa pendaftaran. Kenapa? Karena ketika masa pendaftaran itu banyak rangkaian yang saya lalui, mulai dari FGD, kemudian membuat kajian, kemudian ketika wawancara juga diskusi dengan pertanyaannya menurut saya benar-benar out of the box gitu, benar-benar bikin saya makin terpacu bahwasanya ternyata standar saya dengan standar seharusnya staf ahli itu masih agak jauh, sehingga dari situ memacu semangat saya untuk mengejar standar itu, mengejar bahwasanya diri saya ini memang layak gitu untuk menjadi seorang staf ahli
Kementerian Kajian Strategis. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, kalau saya hal yang paling berkesan selama di kabinet ya, itu barusan kemarin dilaksanain di hari Sabtu. Itulah hal yang paling berkesan bagi saya karena ya banyak dinamika yang dijalani, naik turunnya suatu kondisi, bahkan banyak tumpang tindih, miskoordinasi yang memang belum bisa maksimal lah saya jalani, dan teman-teman juga tahu kan Rio kemarin seperti apa. Itulah menurut saya hal yang paling berkesan yang pernah saya jalani, walaupun memang belum saya laksanakan secara maksimal, namun saya sudah mengusahakan untuk memberikan yang terbaik untuk masa KMITERA lewat Rio Wisuda kemarin. Oke, balik lagi. Setelah pengalaman berkesan, mungkin aku boleh tanya agak sedikit deep nih. Teman-teman punya pengalaman buruk nggak dalam organisasi atau ketika ada kesalahan dalam organisasi gitu? Boleh diceritakan gitu? Kesalahan atau mungkin dari kesalahan kita bisa belajar juga gitu? Kesalahan? Ya, pernah sempat saya membuat kesalahan yang menurut saya itu akhirnya membangun diri saya kembali. Ya, kesalahan saya itu berada pada ketika saya ada di UKM Batavia. Banyak hal-hal yang memang belum saya ketahui waktu itu ketika saya langsung menjabat dan diamanahkan sebagai kepala divisi kaderisasi. Banyak yang belum saya ketahui, namun saya tidak menanyakan hal itu kepada abang kakak terdahulu. Saya mencoba hal baru yang kemudian itu menjadi trial and error. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat, kemudian ya abang kakak kita mengetahui hal itu, dan ya teman-teman mungkin tahu kejadian selanjutnya apa. Ya itulah menurut saya evaluasi bagi diri saya, kemudian hal itu juga yang akhirnya membangun saya menjadi Iki yang sekarang. Terkait kesalahan, mungkin paling utama adalah ketika saya di IMF itu, mungkin dulu diri saya itu memang bisa dibilang terlalu apatis, terlalu tidak peduli gitu. Sehingga pada akhirnya saya mendapatkan teguran dari abang-abang saya, dari kakak-kakak saya, yang mana dari situ membentuk diri saya untuk ternyata memang saya nggak bisa loh untuk terus mengedepankan ego saya. Saya harus buat lebih peduli dengan teman-teman saya, buat lebih peduli dengan keluarga saya. Dari situ yang membangun diri saya hingga pada akhirnya melihat bahwasanya nggak bisa untuk selamanya sendiri. Kemudian kalau dari Kabinet KMITERA, saya sebagai staf ahli itu ada salah satu, mungkin bisa dibilang bukan kesalahan ya, tapi suatu yang memang menegur saya, terutama ketika saya membuat kajian, dikatakan kajian saya ini sampah, kasarnya ngomong. Nah dari situ memastikan diri saya bahwasanya saya sudah capek-capek nih bikin kajian, saya udah banyaknya referensi dan lain-lain, tapi memang masih belum memenuhi standar, mungkin kan seperti itu. Sehingga dari situ memacu saya untuk lebih belajar lagi, lebih banyak membaca lagi, lebih banyak untuk mencari referensi, sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan satu kajian yang memang tepat sasaran gitu untuk ke masa KMITERA itu sendiri. Oke, balik lagi ya teman-teman, capres ini tidak maju sendiri, teman-teman bareng dengan promotor teman-teman juga. Gitu. Di sini tuh apakah teman-teman mempunyai tantangan tersendiri dari promotor teman-teman gitu? Baik membangun timnya, membangun chemistry-nya, atau ada perbedaan pendapat dalam promotor itu sendiri. Mungkin boleh teman-teman ceritakan terkait dinamika yang ada dalam tim capres teman-teman gitu, terkait dinamika bersama promotor ataupun perbedaan pendapat bersama promotor. Boleh diceritakan dulu. Terkait dinamika antara saya dengan promotor itu pastinya banyak gitu kan, perbedaan pendapat, banyak yang mungkin pandangan saya A, pandangan mereka B, yang itu memang kadang menjadi satu hal lucu tersendiri menurut saya, dimana kita bertiga bisa dibilang debat lah, salah-salahan lah di situ kan, tapi pada akhirnya kami sadar gitu kan kalau ya ujung-ujungnya salah-salahan bisa apa sih, kan bahasanya seperti itu. Makanya ya dari situ bisa untuk buat kami lebih dekat lah dengan brainstormingnya, dengan diskusinya, sehingga memang bisa menghasilkan sebuah putusan bisa dibilang yang memang bisa sejalan dengan pandangan saya, dengan pandangan Bimo, dengan pandangan Randi selaku promotor saya. Mungkin seperti itu. Ya kalau dari saya ya, perbedaan pendapat itu hal yang wajar.
tapi bukan berarti hal ini membuat kami berbeda arah. Perbedaan pendapat inilah yang kadang membuat hubungan kami menjadi lebih dekat. Karena pada akhirnya perbedaan pendapat inilah yang kami lebur menjadi satu demi kebermanfaatan KM Mitra. Ketika saya memberikan pendapat dan 3 promotor saya berbeda pendapat dengan saya, berbeda semua, itu akan menjadi hal yang bagus menurut saya, karena kami mendapatkan suatu hal yang berbeda dari setiap pandangan saya seperti apa, pandangan dari Iqbal seperti apa, Ahyar seperti apa pandangannya, kemudian Abdul seperti apa. Hal itulah yang coba kami satukan dan kami lebur demi mendapatkan hasil yang maksimal, karena mendapatkan beberapa sudut pandang yang menurut kami itulah sebuah kunci dari suatu langkah gerak dari kami. Itu aja sih dari saya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Di sini kan teman-teman sudah pernah berorganisasi sebelumnya. Mungkin boleh ceritakan nggak terkait pencapaian terbesar teman-teman di organisasi tersebut gitu. Yang menurut teman-teman, wah ini pencapaian terbaik saya nih selama saya di organisasi itu. Gitu. Sampai dari KM ataupun dari himpunan masing-masing ataupun dari KM masing-masing. Mungkin bisa dari itu dulu. Kalau pencapaian terbesar dari saya sih ada 2 yang menurut saya berkesan. Yang pertama itu balik lagi di UKM Batavia Tera, saya sebagai kepala divisi kaderisasi. Hal yang berkesan yang pernah saya lakukan menurut saya ketika masa inaugurasi dari teman-teman Batavia angkatan 2023 kemarin, saya merasa bahwasannya walaupun bukan cuma saya tapi kan saya bersama tim itu telah mencetak lah dan membentuk regenerasi selanjutnya, yang dimana ya mereka juga lah yang bakal melanjutin kita semua yang ada di Tera. Itu yang pertama. Balik lagi yang kedua, itu balik lagi yang di hari Sabtu kemarin, itu nggak bisa saya lupain sih, karena saya dan teman-teman pun ngerasain dinamika Riuh Wisuda Terpusat itu seperti apa. Dari Riuh Wisuda Terpusat, dan pada akhirnya memang tidak bisa kita paksakan Riuh Wisuda Terpusatnya, ya sudah kita jalankan Riuh Wisuda biasa. Dan alhamdulillah walaupun memang belum maksimal lagi-lagi, tapi kita bisa memberikan sesuatu lah untuk masa KM Mitra dari Riuh Wisuda. Kalau dari saya pribadi terkait pencapaian itu, yang saya rasakan itu ketika LKM MTN, di mana saya merupakan delegasi dari HMIF untuk mengikuti LKM MTN ini. Alhamdulillah terpilih menjadi salah satu peserta terprogresif yang hadir dan ikut serta dalam LKM MTN ini. Mungkin itu pencapaian terbesar yang saya rasakan, bangga gitu dengan diri saya dan dengan rumah saya, yaitu HMIF. Tanggapan teman-teman terkait akademik yang mengganggu organisasi yang mengganggu akademik kok. Oke, dari Pak dulu. Oke, menurut saya terkait hal itu mungkin nggak sepenuhnya saya rasakan, karena dari rumah saya sendiri HMIF Itera itu lebih mengedepankan keprofesian, di mana yang saya rasakan selama ini saya terbantu gitu dengan saya ikut di HMIF. Terkait akademik saya itu banyak kayak tutor-tutor, kemudian relasi saya dengan cutting, saya belajar dengan mereka untuk ngoding, untuk membuat laporan dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya itu menunjang untuk akademik saya malah. Dan juga biasanya itu dari cutting saya, dari abang-abang saya itu banyak yang memang menjadi kayak asisten dosen, asisten praktikum. Nah dari situ saya banyak belajar dari mereka, kayak materi yang memang belum saya kuasai saya tanyakan. Kemudian ketika memang ada satu trouble atau masalah saat saya ngoding, itu saya tanyakan juga, saya minta ajarin ke abang-abang saya, sehingga ya memang menunjang dari kehidupan akademik saya seperti itu. Kalau dari Ki, Ya, berkeliaran lah kalimat organisasi mengganggu akademik ya. Ya tidak bisa kita pungkiri terkait hal itu. Tapi menurut saya hal ini bisa teman-teman ataupun saya sendirilah sesuaikan terkait organisasi dan hal akademik. Hal ini sebenarnya ya ketika kamu memilih untuk terjun ke organisasi, ada beberapa hal pilihan yang bakal kamu singkirkan. Waktu istirahat atau akademik, dan saya memilih membuang waktu istirahat saya. Dan hal itulah yang saya sesuaikan.
saya mengurangi waktu istirahat saya demi akademik dan organisasi saya tetap terjalan dengan lancar. Berarti sama-sama mematahkan dua-duanya. Ada poin yang dimana tidak setuju juga gitu. Oke. Di sini teman-teman kan sudah kukuh untuk mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa KM ITERA gitu. Apakah ada persiapan unik atau persiapan secara fisik ataupun mental dari teman-teman untuk menghadapi kampanye-kampanye ke depannya gitu loh? Persiapan fisik mungkin teman-teman lari gitu atau apa gitu atau olahraga gitu. Atau teman-teman lebih bangun pagi gitu. Atau persiapan mental teman-teman lebih rajin ibadah gitu loh. Dari teman-teman gimana? Kalau dari saya terkait persiapan fisik mungkin ada sedikit yang saya lakuin ya, seperti saya sekarang lebih setiap bangun tidur ya push up aja lah 10-5 kali sekedar ya awalnya sekedar iseng, tapi menurut saya asik juga hal ini dilakuin dan berdampak walaupun sedikit-sedikit ketika itu dijalani dengan konsisten. Hal ini juga berdampak dengan fisik saya, entah itu ketika saya bangun lebih bugar itu untuk fisik ya, tapi kalau untuk mental ya lagi-lagi ya ibadah yang pertama paling utama ibadah tetap saya lakuin, tetap saya jalani. Tapi terkait mental kadang harus ada support system yang harus menjaga mental diri kita. Ya balik lagi siapa support system itu ya orang tua. Bagaimana tanggapan orang tua? Ya berbicaralah, berdiskusi, sering berdiskusi bersama orang tua lah biar menjaga mental kita tetap aman dan nyaman lah mental ini. Karena dengan diskusi dengan orang tua juga lebih lebih intens perasaan tuh lebih terjalin. Hal ini juga lah yang membuat saya ketika berdiskusi dengan orang tua tuh meluruskan kembali niat-niat saya ketika saya mencalonkan diri, tidak keluar dari niat-niat tersebut. Oke, boleh saya Fadil? Kalau dari saya sendiri terkait persiapan fisik itu lebih sekarang ini banyak konsumsi vitamin, dan juga sayur-sayuran untuk menjaga kesehatan saya, karena kan memang seperti yang saudara saya bilang tadi, Iki bilang waktu tidur, waktu istirahat itu pasti berkurang, apalagi dengan persiapan pencalonan ini itu sangat berkurang dan sangat saya rasakan. Makanya cara saya menjaganya itu seperti itu. Kemudian kalau dari mental pasti utamanya ibadah. Sebelum melakukan kegiatan banyak berdoa, atau ketika memang udah masuk waktu sholat itu segera sholat, banyak-banyak memohonlah untuk dikuatkan kepada Tuhan. Kemudian pastinya juga saya minta doa restu kepada orang tua, minta doa restu, minta dukungan, minta dikuatin dari orang tua dan juga dari teman-teman saya, dari tim saya, terutama dari orang terdekat saya lah, untuk ya ngasih sebuah support biasa seperti itu. Mungkin ini udah mulai masuk ke sisi akhir teman-teman. Mungkin aku boleh minta untuk masing-masing dari teman-teman untuk menyiapkan semacam satu kata untuk capesma lainnya gitu. Dari Fadil menyiapkan satu kata untuk Iki, dari Iki menyiapkan satu kata untuk Fadil. Bisa langsung cepet? Bisa? Satu kata? Satu kata aja. Satu kata. Oke, bisa? Bisa? Masih pikir juga? Bisa? Dulu? Bisa? Satu kata, pantasnya apa dulu nih? Satu kata yang menggambarkan Iki atau menggambarkan Fadil. Mungkin kan dulu udah KM juga gitu loh, daripada saling kenal juga mungkin di luar gitu. Bisa? Ya. Oke. Dari saudara Iki dulu deh, pada Fadil tadi. Ke Fadil. Satu kata. Luar biasa satu kata nggak? Dua kata itu. Berarti kalau apa ya amazing gitu atau bahasa Inggris atau apa gitu. Ya. Satu kata untuk Iki. Satu kata untuk Fadil. Keren lah. Keren. Oke. Satu kata untuk Iki dulu. Berani. Oke. Mungkin closing statement teman-teman 5 menit aja dari masing-masing calon untuk menutup sesi ini. Dari saudara Fadil dulu. Mungkin sedikit closing statement dari saya. Di sini baik saya ataupun saudara saya Iki sama-sama punya satu tujuan yang sama, adalah untuk mengembalikan lagi KM ITERA ke satu arah tujuan yang sama. Untuk sama-sama kita membangun KM ITERA yang lebih harmonis dengan melibatkan seluruh
elemen yang ada di dalam KM Mitra. Oleh karena itu, di sini harapan saya yang berjuang untuk mengembalikan lagi arah gerak KM Mitra ini bukan hanya saya, bukan hanya Iki, tapi juga kita semua. Sama-sama kita mengawal bahwasanya KM Mitra ini satu, KM Mitra ini selaras, KM Mitra ini harmonis. Harapan besar saya untuk kedepannya tidak terjadi lagi lah hal-hal yang mungkin terjadi di tahun ini, hal-hal yang mungkin bisa dibilang kita punya jalan kita masing-masing. Semoga hal itu tidak terulang lagi dan sama-sama kita saling bersinergi, saling menjaga keharmonisan, dan pada akhirnya sama-sama kita bisa memberikan manfaat untuk kita, diri kita, untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita, dan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin seperti itu. Ya, kalau dari saya sedikit saja. Saya dan saudara saya Fadil mempunyai niat baik lah dan tujuan yang baik beserta tim saya ataupun timnya Fadil. Saya harap teman-teman di luar, teman-teman mahasiswa ITERA mampu membersamai hal ini. Khususnya terlebih lagi angkatan 2022 yang nantinya kita memegang tanggung jawab itu secara bersama. Kita bakal barengan loh untuk mengurus ITERA ini. Bagaimana arah gerak dari kabinet KM ITERA ini seperti apa. Ya, saya juga minta untuk teman-teman ketika dari saya ataupun Fadil ada kesalahan kata ataupun salah pergerakan, mohon diingatkan. Karena balik lagi ya, kita teman. Di luar hal ini kita teman. Ketika saya ada salah ataupun Fadil ada salah nanti, tolong diingatkan. Jangan saling menjatuhkan. Itu aja dari saya. Oke, itu tadi teman-teman dari dua capres pemilihan KM ITERA tahun ini. Dan terima kasih juga atas waktunya telah bergabung di podcast ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Thank you.